pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita masih berada pada channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Kalau YouTube ini, video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini berarti merupakan sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, berasal dari SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, jangan lupa subscribe jika manakala channel ini bermanfaat buat Anda semua. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai penelitian eksperimen, terutama untuk behavioral science. Ya. Jadi, sampai pada episode 2, tema kita adalah jenis atau macam data apa yang harus dikumpulkan dalam eksperimen. Narasumber kita adalah Profesor Ali Saukah, PhD. Dan tentu saja jangan lupa klik subscribe dan share supaya memiliki nilai ibadah bagi kita semua. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yanto ya. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ali, dan mudah-mudahan saya kira Pak Ali juga sehat walafiat. Melihat dari Amin, amin, ya amin. melihat dari apa? Dari audionya yang kung. Gimana Pak Ali? Iya. Kita bicara mengenai data-data apa saja yang harus dikumpulkan dalam eksperimen kita itu, Pak Ali? Iya Pak Yanto, ini kita bahas mengenai data dan bagaimana mengumpulkan datanya. Jadi saya untuk penelitian eksperimen yang pernah kita bahas sebelumnya itu untuk ilmu perilaku, ilmu behavioral science, ilmu tingkah laku. Nah, saya melihat bahwa pada dasarnya mengumpulkan data itu untuk menjawab, untuk kemudian dianalisis menjawab pertanyaan penelitian. Dengan dasar itu saya melihat kalau dari segi macam data maka ada data utama begitu Pak Yanto. Jadi yang Ya. paling penting adalah data utama Hmm. yang harus dikumpulkan. Karena Ya. data utama ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu Pak Yanto. Ya. Jangan Ya. sampai lupa ini. Jadi seringkali ada yang lupa itu data-data yang lain dikumpulkan kemudian berpanjang-panjang lupa. Fokusnya lupa gitu. Jadi fokusnya itu data utama untuk menjawab pertanyaan penelitian Jadi itu dalam penelitian ekspresinya, eksperimen. Pak Ali. Jadi itu ekspresinya. Peneliti yang demikian tuh, dia pinter mengumpulkan semua data kecuali data utamanya. Nah, gitu. Oh betul Pak Yanto, itu penyakit itu. Penyakitnya itu bukan mahasiswa loh, para Ya, dosen juga loh. ya, Ini kok ya, berpanjang berhalaman-halaman. Ini data utamanya untuk menjawab pertanyaan itu yang mana ya, gitu. ya, ya, oke. Ya, oke. Ya, Apa yang dimaksud data utama ini, Pak Ali? ya. Jadi data utama dalam eksperimen adalah data yang menunjukkan hasil variabel terikatnya setelah diberlakukan hasil variabel terikat. Jadi pada akhir eksperimen Pak Yanto, Ya. hasil variabel terikatnya itu artinya pada akhir eksperimen. Ingat bahwa eksperimen bisa juga long term effect, bisa juga short term effect. Setelah diberlakukan perlakuan atau treatment ya, istilah treatment tampaknya harus selalu disebut, Ya. Mhm. karena itu kalau dalam bahasa Indonesianya perlakuan itu tidak mudah juga selalu dipahami pada masing-masing kelompok. Jadi kelompok itu ya mungkin minimal kan ada dua kelompok. Mhm. Jadi dua-duanya itu kelompok eksperimen atau tiga atau empat. Ada juga mungkin kelompok kontrol, tapi ada juga yang semuanya itu kelompok eksperimen. Jadi hasil hasil variabel terikatnya setelah diberlakukan perlakuan pada masing-masing kelompok, Ya. berapapun kelompok itu. Nah, Pak Yanto, Ya. data utama ini biasa disebut dengan outcome measures.
Ya, oke. Nah, ini susah menerjemahkannya ya. Karena sampai kacau dengan kata-kata post test. Ini tidak selalu dianggap post test. Ya, oke. Karena kalau post test itu kan seolah-olah ada pretest, padahal tidak selalu ada pretest. Bahkan jarang ada pretest. Ya, ya. Jadi data hasil pemberian perilaku yang beda-beda pada setiap kelompok di akhir eksperimen. Kalau eksperimennya itu short term effect, mungkin hanya dalam waktu seminggu sudah bisa mengumpulkan data akhir. Data Kalau utama. satu data utama tadi, Mm-mm. kalau long term effect bisa aja masih menunggu 1 semester. Katakanlah kalau itu pembelajaran, pengajaran, itu berarti bisa aja 16 pertemuan. Jadi yang saya ingin sebut bahwa ini tidak tidak lazim disebut post test. Mhm, ya, Lazimnya disebut tadi outcome measure. Jadi ukuran ukuran hasil pemberian perilaku yang berbeda-beda pada kelompok yang berbeda-beda itu pada ya, waktu akhir eksperimen. Akhirnya bisa memang masih nunggu lama, tapi bisa juga pada hari yang sama dengan eksperimen itu, Pak Yanto. Kalau ya, itu short term effect. Begitu, Pak Yanto. ya, 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 oke. Dan Pak Ali, data utama, tolong dibedakan. Mana contoh data utama dan data yang pinggiran, data-data yang sebetulnya tidak penting dikumpulkan, tapi yang utama tidak. Misalnya dalam satu konteks apa? Dalam satu konteks penelitian tertentu. Misalkan katakan Ya. Pak Ali akan bereksperimen dalam short term effect untuk pembelajaran bahasa Inggris misalkan. Gimana Pak Ali? Iya, ya, data-data yang kemudian dilaporkan dalam hasil itu seringkali kacau dengan data-data yang sebetulnya dikumpulkan untuk menguji asumsi-asumsi. Hmm. Nah, ini Pak Yanto yang seringkali kita lihat dalam laporan-laporan penelitian, dalam skripsi, tesis, disertasi, bahkan dalam naskah publikasi di jurnal, ada beberapa halaman isinya tentang bagaimana hasil uji asumsi, ya, uji Hmm. asumsi. Oh ya, Nah, ya. Hmm. Hmm. hasil uji asumsi itu sebetulnya gunanya untuk memastikan apakah penggunaan statistik yang kemudian digunakan untuk menganalisis data utama itu memang sudah cocok atau belum. Ya, ya, Jadi ini mestinya tidak usah berhalaman-halaman. Kalau saya menyebut itu bisa saja dalam satu kalimat saja ya, bahwa uji asumsi normalitas, uji asumsi homogenitas atau heterogenitas komunitas. sudah tidak ada masalah, ya, sudah tidak perlu dipermasalahkan sehingga kemudian analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis, untuk menganalisis data utama itu sudah dianggap sesuai. Jadi itu asumsi itu statusnya adalah persyaratan yang diperlukan atau yang harus dipenuhi atau harus dicek untuk menggunakan suatu statistik tertentu. Ya, Ada ya, yang menganggap, bahkan gini Pak Yanto, ada yang menganggap bahwa jika asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka penggunaan statistik tertentu tidak tepat. Tapi ada juga yang itu asumsi itu tidak perlu dicek. hmm, Ya, tapi katakanlah yang apa konservatif lah gitu. Kalau dicek tidak apa-apa, tapi tidak perlu dipaparkan berpanjang-panjang. ya, ya. Dan Begitu Pak Yanto. ya saya juga melihat ya temanya saja uji asumsi klasik. Selalu begitu kan Iya, iya. di penelitian mereka itu. Dan saya curiga juga Pak Ali, nggak ada orang yang melakukan penelitian ketika sudah diuji asumsi klasik itu ada suatu masalah, misal normalitas, misalnya apa heterogenitas, itu masalah. Saya curiga Pak Ali, itu malah menjadi pitfall dalam eksperimen atau dalam analisis yang lain. Itu dibikin-bikin dibikin sesuai dengan uji asumsi persyaratan itu. Misal nggak normal,
Itu saya curiga, saya khawatir kalau itu dinormal-normalkan datanya. Sekarang kan simulasi menormalkan data kan gampang sekali dengan menggunakan apa Ya, aplikasi. Gimana ini Pak Ali? Sebetulnya ya, Sebetulnya, kalau misalkan tanpa diuji, tapi dikatakan bahwa penelitian ini, statistiknya ini tidak uji asumsi klasik tidak dilakukan. Itu kan sudah cukup, Bali. Daripada ya, menguji asumsi, tapi nyatanya malah terjebak pada fabrikasi itu. Jadi, gimana, Bali? ya, ya. Jadi begini, sebetulnya memang pada dasarnya itu kalau misalnya tidak terpenuhi asumsinya itu, katakanlah tidak bisa menggunakan statistik yang disebut dengan parametrik, Hmm. karena tidak terpenuhinya itu kemudian akhirnya menggunakan non parametrik, itu saya kira hasilnya akan sama Pak Yanto. Hmm. Dan begini Pak Yanto, Ya, ini mungkin akhir ya dari episode ini, ya. dalam kaitannya dengan mengumpulkan data dan menguji asumsi itu sebetulnya hanya menggunakan satu kali statistik saja, Hmm. nanti hasilnya selain menunjukkan data utama itu tadi akhirnya simpulannya seperti apa, apakah hipotesis nolnya tertolak atau tidak, itu sudah juga dibarengi dengan data-data hasil uji normalitas, hasil uji homogenitas atau heterogenitas. Jadi sebetulnya itu dari segi pengumpulan data sudah menyatu Pak Yanto. Hmm. Dan dan gini Pak Yanto, untuk menggunakan aplikasi statistik itu sudah ditunjukkan di situ. Kalau uji hipotesis, uji asumsinya itu tidak tidak terpenuhi, maka kemudian hasil hasil analisis data utama sudah ada di situ. Mana data utama, hasil data utama yang kemudian asumsinya terpenuhi, mana yang kalau tidak terpenuhi. Jadi sudah tidak ada masalah. Ya. Fokus pada hasil analisis data utama saja Pak Yanto untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gitu Ya. Pak Yanto. Ya itu tapi kulturnya itu sudah begitu paling. Bagaimana ya kita untuk membongkar kultur yang selalu mengadakan uji asumsi bertele-tele dan akhirnya itu kalau tidak memenuhi syarat dipenuhi diri sendiri. Itu kan Itu merupakan suatu breakthrough. Artinya harus bukan ya harus ada terobosan lah. Mudah-mudahan para pendengar berani melakukan seperti yang Bang dikatakan Pak Ali itu bahwa analisis data itu di print out-nya sudah diingatkan. Oh, ini sudah memenuhi asumsinya. Ini yang tidak. Itu kan yang penting transparan tuh Pak Ali bahwa kita ya jangan sampai kemudian susu dibuat-buat, difabrikasi ya, atau difalsifikasi, diubah-ubah datanya hanya untuk memenuhi asumsi homogenitas ya, atau asumsi normalitas. Padahal ya, sebenarnya tidak ada masalah. ya Sudah seharusnya ada. ya Iya. seharusnya uji asumsi klasik itu ada orang yang menjelaskan nggak perlu ini. Jadi saya membaca bahkan di S1, S2 selalu begitu Bali. Tapi kan nggak bisa saya terus begitu karena sivitas akademikanya kulturnya masih menghendaki asumsi klasik itu di Itu yang salah bukan mahasiswanya, Pak ya, Yanto. ya culture-nya itu. Karena mahasiswa itu juga kalau menulis tesis, disertasi yang dibaca itu bukan buku acuan, buku grand theory, tapi yang dipelajari juga tesis, juga disertasi. Ya, Jadinya ikut-ikut saja. itu jadi perilakunya turun temurun seperti itu. Ya oke lah. Terima kasih Pak Ali. Ini saya kira Sebentar Pak Yanto, saya justru Pak Yanto, sebentar ya. ya, Saya biasanya melarang mahasiswa saya itu baik penulis skripsi, tesis maupun disertasi untuk menggunakan literatur dari skripsi, tesis, disertasi sebelumnya. Itu Pak Yanto. ya itu ya merupakan terobosan-terobosan yang harus kita lakukan ya. Ya, Mudah-mudahan ya, ya ada keberanian untuk memutuskan lah pembimbing-pembimbing itu karena saya sudah nggak membimbing lagi ya. rantai yang harus diputus Pak Yanto. Ya, ya mata rantainya itu. Terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kita ketemu lagi di episode 3 minggu yang akan datang. Oh, bukan. Insya Allah. Nah, di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali.